Halo guys, balik lagi di video Elite Motor dengan gua Jody. Hari ini kita mau review mobil ini nih, Mercedes-Benz C300 AMG. Emang sekilas kayak kita udah pernah nge-review mobil ini, tapi itu C200 yang Avantgarde. Nah, bedanya apa aja? Tonton terus videonya. Nah, yang pertama dari depan perbedaannya ada di grill. Kalau yang ini diamond, sedangkan untuk yang C200 garis-garis doang. Ya, buat lo yang belum nonton, tonton dulu videonya yang C200. Habis itu bagian bawah bumpernya nih ada yang beda-beda dikit. Lanjut lagi ke lampunya. Lampunya pakai LED high performance teardrop modelnya ya. Kayak kecil-kecil gimana gitu. Imut ya karena mobilnya emang kecil juga. Nah, untuk bagian sampingnya yang ngebedain itu yang paling kelihatan ada di bagian velgnya. Kalau yang C200 dia itu cuma palang 5 biasa, sedangkan yang ini dia pakai AMG wheels nih. Ukuran ring 18, untuk ukuran ban ya dia juga staggered 240 per 40 yang bagian belakang, untuk yang bagian depan 225 per 45. Nah, selain velg, perbedaannya ada di bagian side skirtnya. Kalau yang C200 dia lurus biasa, sedangkan untuk yang C300 dia dibikin kayak lebih racing gitu. Nah, untuk bagian belakangnya ini tuh sebenarnya simple banget ya. Perbedaannya kalau yang dibanding sama generasi sebelumnya berubah banget nih. Terutama di bagian lampu belakang. Kalau yang dulu tuh kan dia kayak huruf C gitu ya. Sedangkan untuk yang ini tuh dia LED strip gitu, kelihatan lebih clean sama lebih modern. Habis itu ini nih knalpotnya jajar genjang, tapi dia nggak bolong. Nah, ini tangan gue masuk ada halangannya gitu. Knalpot yang aslinya dia posisinya ada di dalam bumpernya nih. Terus ngadepnya bolongannya tuh ke bawah gitu ya. Nah, habis itu untuk buka pintu bagasinya lu nggak perlu pencet tombol-tombol yang ada di sini lagi. Cukup pakai kaki aja. Nah, dia udah ada kick sensornya plus sudah ada power back door-nya juga. Bagasinya ukurannya juga sekitar 450 literan. Terus kalau lu buka nih bagian decknya, lu dapat space lagi tuh ya, ada tempat untuk nyimpen, ditambah lu dapat ini, dapat keranjang guys. Gue bukain, set. Nah, gunanya udah pasti untuk mempermudah lu pas bawa mobil ini belanja. Kalau misalkan lu mau dapat space tambahan lagi nih, 450 liter ini masih kurang, lu tinggal pencet tombol yang ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, itu tombolnya untuk ngelipat jok baris belakangnya. Oke guys, jadi tadi kita udah bahas eksteriornya Mercy. Kalau menurut lo eksteriornya udah keren banget, apalagi bagian interiornya. Nih lu bisa lihat sendiri. Semuanya, semua angle di interior mobil ini tuh enak banget. Dari ambient light-nya, dari bentuk dashboardnya, bentuk joknya, nih tuh, sporty looking banget ya. Habis itu joknya dia juga udah full electric seat ya, yang tombolnya itu udah pressure sensitive. Jadi kalau misalnya lu pencet tombolnya pelan, ini joknya bakal bergeraknya pelan. Nah, kalau misalkan lu pencet lagi tuh, agak lu kerasin pencet tombolnya, dia bakal maju lebih cepat. Nah, gitu. Habis itu dikasih pattern karbon nih di setiap sisinya dashboard supaya kelihatan lebih mobil laki gitu, mobil racing gitu. Nah, kisi AC-nya ini tuh di dalamnya ada ambient light-nya. Pokoknya kalau soal ambient light, menurut gua versi juara satu. Ambient light-nya bisa lu setting sesuai kemauan lu. Mau yang berubah-berubah warna atau mau di style sesuai warna favorit lu tuh. Tenang aja, chill aja, semuanya bisa. Nah, untuk lu gonta-ganti ambient light dan segala macem itu dari layar di tengah sini. Layar segede gini udah pasti bisa Apple CarPlay, Android Auto, dan semua kebutuhannya dari sini. Bahkan untuk nyalain dan matiin AC-nya, ngatur suhu, itu semua dari layar sini nih, kelihatan nih tuh di bagian bawahnya. Maps udah pasti di bagian sini, setting mobilnya, setting warna ambient light yang tadi udah gue bilang. Habis itu ada menu yang keren nih. Itu dia bisa ngatur posisi jok si supir hanya pakai tingginya doang. Misalkan tingginya 167, lu tinggal atur terus pencet start, dia bakal auto setting sesuai sama tinggi badan. Lanjut lagi kita ke bagian driver ya. Ini layarnya aja udah driver oriented, agak miring ke sebelah kanan. Nah, ditambah sama full digital speedometer yang bisa lu atur
tampilan-tampilannya guys. Lu mau tampilan maps doang itu bisa, mau tampilan yang angkanya sedikit itu juga bisa. Pokoknya ini layar ini nih, si full digital speedometer udah super lengkap dan bisa diatur sesuai sama kemauan lu tuh. Ya, banyak banget pilihannya. Bentuk setirnya ini juga dibikin modern sama Mercy. Bentuknya juga beda sama yang C200. Kalau yang C200 itu dia palang 3 biasa, sedangkan kalau yang ini tuh dia kayak palang 3 tapi di tiap palangnya kebagi 2. Tombol-tombolnya dia juga udah kayak touch sensitif gitu ya. Gak perlu lu pencet banget, tinggal lu slide-slide aja itu dia udah bisa ngedeteksi jari lu. Sebelah kanan untuk cruise control karena di mobil ini udah ada cruise controlnya, dan sebelah kiri untuk kontrol media, voice command, ngangkat dan matiin telepon kayak tombol-tombol di mobil pada umumnya. Nah, lanjut lagi, supaya lu dapet rasa space yang luas pas lu naik mobil ini, lu dapet panoramic sunroof yang ukurannya gede banget, kebagi 2 ya. Jadi ada bagian depan dan ada bagian belakang. Nah, yang bisa dibuka itu ada di bagian depannya, di bagian yang gede, dan kebukanya itu juga enak banget guys. Kalau lu gerah, lu tinggal buka, yang bukanya juga tinggal slide pakai jari lu aja. Habis itu dia langsung otomatis. Udah nggak pakai tombol lagi untuk lu buka sih panoramic sunroof ya, karena udah nggak zaman tombol-tombol gitu. Nah, abis bahas panoramic sunroof, kita lanjut lagi ke bagian tengah-tengah ini. Nah, di panel tengah ini beneran nggak ada apa-apa ya, nggak ada tuas, nggak ada dial, nggak ada apa, karena semuanya udah dari layar di tengah sini. Jadi lu dapat storage yang luas banget guys. Isinya 2 cup holder, ada storage space tambahan untuk lu nyimpen-nyimpen uang receh dan segala macam. Ditambah ada wireless chargernya. Nah, kalau lu nggak mau ngecharge pakai wireless, tenang aja, lu dapat 1 colokan Type C di dalamnya. Kalau 1 colokan Type C masih kurang, lu tinggal buka storage yang ada di tengah sini. Set, pas dibuka, lu dapat 2 lagi colokan Type C. Jadi tiap orang yang lu naik mobil ini itu bisa ngecharge. Oke guys, itu bagian depannya. Sekarang kita bahas bagian belakangnya. Let's go. Nah, sekarang gue ada di bagian belakang C300 nih. Sebenarnya bagian belakang itu simple banget, nggak ada apa-apa ya. Cuman enak adalah pertama posisi duduknya. Nggak terlalu tegak, tapi nggak terlalu tiduran juga, nggak terlalu nyender juga. Joknya juga udah empuk, full kulit untuk menambah nilai kenyamanan. Kalau misalkan lu lagi buka panoramic sunroof ya nih, bagian belakangnya itu juga tetap kebagian guys. Ya karena panoramic sunroof ya udah kayak tadi gue bilang, dia kebukanya dari paling depan sampai paling belakang. Nah, lanjut lagi di bagian tengah sini, di bagian armrest ya, lu dapat space untuk naruh HP. Kalau lu pencet sekali lagi, lu dapat 2 cup holder. Oh ya, sama buat yang punya bayi ya, tenang aja karena di mobil ini udah ada ISOFIX ya, lu bisa pasang baby car seat. Nah, kalau misalnya lu nggak suka diintipin orang di lampu merah, tenang aja, lu dapat privacy screen di sebelah kiri sama sebelah kanan, ditambah sama di belakang. Untuk naikin dan turunin yang belakang itu pakai tombol yang ada di bagian driver guys. Nah, habis itu di bagian tengahnya lu dapat 2 kisi-kisi AC, tapi sayangnya dia nggak ada ambient light ya kayak yang bagian depan. Lu dapat storage kecil-kecil nih, mungkin untuk nyimpen kabel atau nyimpen ya apapun itulah yang lu mau. Nah, karena mobilnya rear wheel drive, jadi lu dapat ini nih, gundukan ini nih, posisi tidur. Nah, jadi kalau ada yang duduk di tengah, posisi duduknya kayak gini. Nah, agak ngangkang sedikit, tapi nggak masalah, karena joknya masih empuk. Nah, kalau lu duduk di bagian belakang, lu masih dapat ambient light-nya, nggak kalah sama yang bagian depan nih tuh, di handle-nya, di deket jendela-jendela ini tuh, lu masih dapat. Nah, tuh. Dan yang terakhir, speaker di mobil ini pakai Burmester audio system yang suaranya menurut gua juara 1. Oke guys, jadi kita sekarang udah sampai di bagian ending video nih. Buat lu yang tertarik sama C300 ini, lu tenang aja. Mobil ini masih ada ISP-nya dan masih ada warranty-nya. Tuh, bikin lu nggak khawatir kalau lu naik mobil ini. Oke? Jadi gimana? Lu ada komen apa nggak tentang mobil ini? Lu bisa komen di kolom bawah. Nah, kalau lu males sama Mercy nih, lu bosen sama Mercy, lu bisa lihat koleksi mobil kita yang lain lewat Instagram di bawah sini.
Oke, jadi sampai sini aja videonya. Udah mendekati buka puasa, jadi udah saatnya kita siap-siap untuk buka puasa.